Setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, perhatian publik tidak hanya tertuju pada sosok Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga kepada Titik Soeharto, mantan istri Prabowo. Kehadiran Titik dalam momen penting tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, mengingat hubungan masa lalu mereka serta perannya sebagai salah satu figur berpengaruh di kalangan politik. Titik Soeharto tampak hadir dalam upacara pelantikan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Minggu 20 Oktober. Dalam acara tersebut, Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025 hingga 2029 di hadapan sidang paripurna MPR. Suasana haru tampak jelas pada wajah Titik Soeharto yang terlihat berkaca-kaca. Terutama setelah Prabowo menandatangani berita acara pelantikan sebagai simbol dimulainya tanggung jawab besar yang akan diemban selama 5 tahun mendatang. Titik, yang juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2024 hingga 2029, hadir dengan mengenakan kebaya adat Jawa berwarna biru muda yang elegan. Kehadiran Titik yang menonjol ini kembali menegaskan posisinya sebagai figur penting dalam kancah politik nasional, meskipun kini ia hadir bukan sebagai pendamping Prabowo secara pribadi, melainkan sebagai rekan sejawat di parlemen yang sama-sama berkomitmen mengabdi kepada negara. Sebelumnya, Titik Soeharto juga dikabarkan mengunjungi kediaman Prabowo Subianto menjelang pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kini, setelah Prabowo resmi dilantik, publik mulai bertanya-tanya mengenai siapa yang akan menjadi ibu negara pada periode kepemimpinan ini. Pertanyaan ini membuat sosok Titik Soeharto kembali menjadi pusat perhatian. Banyak yang menduga bahwa mantan istri Prabowo, Titik Soeharto, mungkin akan mengisi peran sebagai ibu negara, meskipun status mereka saat ini tidak lagi sebagai pasangan. Sebagai figur yang memiliki rekam jejak dan pengaruh di panggung politik Indonesia, Titik dinilai memiliki kapasitas untuk mendampingi Prabowo dalam acara kenegaraan dan menjalankan tugas-tugas sosial yang umumnya melekat pada peran ibu negara. Namun, muncul pula spekulasi yang mengarahkan perhatian kepada Selvi Ananda, istri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Sebagian pihak menduga bahwa Selvi, sebagai istri Wakil Presiden yang baru, mungkin akan turut menjalankan beberapa peran sosial dan representatif yang biasanya diemban oleh ibu negara, terutama jika tidak ada figur yang secara resmi diangkat untuk peran tersebut. Di samping itu, terdapat wacana lain yang menyatakan kemungkinan bahwa Indonesia kali ini tidak akan memiliki ibu negara yang secara formal mendampingi presiden terpilih selama 5 tahun ke depan. Kondisi ini, jika terjadi, akan menjadi hal baru dalam sejarah kepemimpinan Indonesia. Sejarawan Boni Triana pernah mengemukakan pandangannya bahwa penting atau tidaknya kehadiran sosok ibu negara sangat bergantung pada kondisi dan kebutuhan bangsa saat itu. Menurutnya, peran ibu negara bisa memberi dampak dalam aspek sosial dan kebudayaan, namun hal tersebut tidak selalu menjadi kebutuhan mutlak dalam pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa di negara-negara demokrasi yang sudah mapan, peran ibu negara tidak lebih dari sekadar istri presiden. Dia bukan permaisuri dalam arti monarki yang feodalistik. Ia juga bukan orang yang memiliki peran formal khusus, kecuali mendampingi presiden, ujarnya dalam wawancara dengan ABC Radio Australia. Tetapi, jika sistem demokrasi suatu negara semakin terbuka dan akuntabel, maka peran ibu negara pun akan memiliki batasan yang lebih jelas, lanjutnya. Namun, di Indonesia yang menurutnya merupakan negara demokrasi yang prosedural, dengan struktur masyarakat semi-feodal dan pola pikir yang masih cenderung tradisional, keberadaan ibu negara dianggap sangat berpengaruh. Hal ini mencerminkan bagaimana struktur sosial dan nilai-nilai tradisional memandang pentingnya sosok ibu negara sebagai figur pendamping yang memiliki peran simbolik dalam menjaga keharmonisan sosial. Sementara itu, peneliti BRIN, Dr. Athikah Nur Alami, yang biasa disapa Tika, menyebut bahwa berdasarkan catatan sejarah,
Peran ibu negara dapat diibaratkan sebagai pilar penting bagi presiden yang memimpin Indonesia. Ia mencontohkan Soeharto yang sejak kepergian Tien pada tahun 1996 mulai menghadapi banyak tantangan, terutama saat menghadapi krisis moneter. Beberapa pihak menyebut bahwa peran ibu negara sangat signifikan, seperti yang terlihat ketika Ibu Tien berpulang, ujarnya. Setelah kehilangan Ibu Tien, Pak Harto tampak goyah dalam pemerintahan dan bidang lainnya. Ini menunjukkan bahwa ibu negara merupakan pilar penting yang, jika hilang, dapat memengaruhi kestabilan presiden. Ia juga mengutip contoh lain pada mantan Presiden B.J. Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono yang merasakan duka mendalam setelah istri mereka meninggal. Kehilangan tersebut, menurut Tika, membawa dampak emosional yang cukup besar dan mencerminkan pentingnya peran ibu negara dalam mendukung mental dan emosional seorang pemimpin. Namun, ia menilai bahwa dengan tidak adanya ibu negara, beberapa peran sosial penting yang biasanya diemban oleh ibu negara akan hilang. Dalam konteks sosial budaya, ibu negara dibutuhkan sebagai kekuatan penyeimbang, terutama di Indonesia, katanya. Dengan kehadiran ibu negara, garis keras atau sisi tegas dari presiden bisa diperhalus. Boni menyebutkan bahwa pembicaraan tentang peran ibu negara bagi Prabowo telah muncul sejak pemilihan presiden, Pilpres, tahun 2014. Masyarakat semakin terbuka dan tidak lagi terlalu mempermasalahkan ada atau tidaknya ibu negara. Menurutnya, kehadiran ibu negara memiliki peran tambahan untuk melembutkan sikap tegas dari presiden. Sebenarnya, Soeharto sudah pernah ditanya tentang kesiapan dirinya menjadi ibu negara serta kemungkinan rujuk dengan Prabowo Subianto. Berdasarkan laporan Kompas.com, pertanyaan tersebut pernah diajukan oleh wartawan ketika hadir dalam penetapan mantan suaminya sebagai presiden terpilih hasil Pilpres 2024 di kantor KPU RI, Rabu, 24 April 2024, lalu. Didampingi Didit Hedi Prasetyo, putra tunggal dari pernikahan mereka dengan Prabowo, tersipu saat ditanya apakah siap menjadi ibu negara. Saat ditanya demikian, tampak tersenyum dan langsung memalingkan wajahnya untuk masuk ke dalam mobil. Sementara itu, hubungan dan Prabowo belakangan ini kian disorot karena keduanya sering tampil akrab dan hangat bersama Didit. Beberapa kali memamerkan momen tersebut. Pada 14 April lalu, misalnya, ia mengunggah ke Instagram foto khusus saat disuguhi kue ulang tahun oleh Prabowo yang hadir pada acara syukurannya. Ia juga mengunggah foto kehangatannya dengan Prabowo pada 20 Maret ketika KPU mengumumkan Prabowo sebagai calon presiden dengan perolehan suara terbanyak pada Pilpres 2024. Masih menurut Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan termuat dalam dokumen pencalonan masing-masing yang didaftarkan ke KPU RI. Selain Prabowo yang maju sebagai calon presiden, juga maju sebagai calon anggota legislatif, caleg, DPR RI pada daerah pemilihan di Yogyakarta. Perempuan bernama asli Siti Hediati dipastikan meraih kursi DPR RI berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Sabtu, 9 Maret 2024. Yang juga kader Partai Gerindra, meraup 145.489 suara sekaligus menjadikannya caleg Partai Gerindra dengan coblosan terbanyak. Sementara itu, Gerindra sendiri mengantongi 272.165 suara seantero Yogyakarta, sehingga hanya berhak atas satu kursi di Senayan yang menjadi jatah Dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai calon presiden 2024 hingga 2029, status pernikahan Menteri Pertahanan tersebut tertulis pernah. Sementara itu, hanya menulis huruf P dalam kolom yang sama pada dokumen pendaftarannya sebagai caleg DPR RI, yang berarti pernah. Dikutip pemberitaan Kompas.com pada 22 Desember 2023, hubungan Prabowo Subianto dan Soeharto berawal dari sebuah perkenalan. Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto.
Dari pertemuan inilah akhirnya Prabowo dan Titik Soeharto menjalani hubungan romantis. Mengetahui putranya berpacaran dengan Titik Soeharto, Sumitro berpesan kepada anaknya untuk serius dalam menjalani hubungan tersebut. Pada akhirnya, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menikah pada Mei 1983. Dari pernikahan ini, mereka dianugerahi seorang putra tunggal bernama Rago Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Sayangnya, pernikahan Prabowo dan Titik hanya bertahan 15 tahun. Mereka memutuskan untuk bercerai pada Mei 1998. Usut punya usut, perceraian keduanya disebabkan oleh memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui oleh isu politik. Sebab, berdasarkan isu yang beredar, Prabowo Subianto dituding mengkhianati Soeharto, sang mertua. Seperti yang tercatat dalam sejarah, pada Mei 1998 terjadi kerusuhan besar-besaran. Bahkan, Prabowo Subianto juga dituding membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998 yang terjadi. Disebutkan bahwa pada saat itu, Titik Soeharto hanya menangis melihat sang suami dituduh mengkhianati Soeharto. Namun, terlepas dari berbagai kabar burung yang beredar, penyebab perceraian antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto tidak dapat dipastikan secara pasti. Tuduhan yang dilemparkan kepada Prabowo pada 1998 juga belum terbukti kebenaran atau kesalahannya. Pada kesempatan lainnya, Titik Soeharto juga pernah ditanyai mengenai kemungkinan rujuk dengan Prabowo Subianto. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat Titik yang masih muda diwawancarai oleh wartawan terkait hubungannya dengan Prabowo. Namun Titik menyatakan, memang pernah pisah? Tanya saja sama penghulunya, ujarnya. Dalam sebuah wawancara dengan Aiman yang dikutip oleh Tribun Kaltim, Titik memberikan jawaban mengejutkan tentang hubungannya dengan Prabowo Subianto. Hal ini dapat dilihat pada video yang diunggah oleh akun TikTok Hansip Senior pada Rabu, 19 Desember 2023. Dalam video tersebut, Titik Soeharto memberikan pengakuan mengejutkan mengenai isu yang menyebut bahwa dirinya tidak pernah bercerai dengan Prabowo hingga saat ini. Saat ditanya tentang kehidupan pribadinya, termasuk hubungannya dengan Prabowo, Titik Soeharto menjelaskan bahwa hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Bahkan, mereka tidak pernah mengalami masalah meskipun diberitakan sempat bercerai pada tahun 1998. Tapi ada keinginan gak sih, Mbak? Tanya Aiman selaku pewawancara. Keinginan apa? Tanya Titik Soeharto. Keinginan untuk rujuk? Lanjut Aiman. Gak usah kok rujuk. Kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa, kata Titik Soeharto. Tidak seperti di infotainment. Kalau ada orang bercerai ribut-ribut, kita nggak pernah ribut. Kita satu suara ya, lanjut Titik Soeharto. Adapun Titik Soeharto juga menjelaskan bahwa dirinya memang berpisah. Namun hal tersebut tidak menjadi konsumsi publik. Sebagai tambahan informasi, sudah bukan rahasia lagi bahwa Prabowo dan Titik Soeharto pernah membina rumah tangga, setidaknya selama 15 tahun. Meskipun kini tak lagi bersama sebagai pasangan suami istri, Prabowo dan Titik Soeharto masih kerap bertemu dalam berbagai acara. Keduanya tetap menjalin silaturahmi baik dan rukun hingga kini.